Jadi maksudnya ini Jerman menghapuskan utang Indonesia atau hutang Indonesia ini dikonversikan untuk hal lain? Tapi kalau misalnya sampai utang Indonesia ini dilunaskan dengan Jerman, berarti utang Indonesia ini udah berkurang. Weh, tapi sekarang nih Menteri Pemukiman Indonesia nak pinjam duit ke Bank Dunia. Dia nak bangun 3 juta rumah murah di Indonesia dekat lahan hasil korupsi. Baru aja Jerman ini nak hapuskan utang di Indonesia. Dah pula Indonesia ini nak pinjam duit pula dekat Bank Dunia tuh. Pemerintah Jerman menghapus utang Indonesia senilai 75 juta euro atau setara 1,26 triliun. Utang ini akan dikonversi menjadi investasi langsung dan program kesehatan masyarakat yang dikelola bersama oleh Global Fund dan Kementerian Kesehatan RI. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Suminto menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian Debt to Health (SWAP) ini menandai langkah penting dalam komitmen bersama kedua pemerintah untuk memperkuat kesehatan nasional dan mendukung upaya global. Ini menjadi contoh yang cemerlang bagaimana negara-negara dapat bekerjasama menggunakan instrumen keuangan inovatif untuk mengatasi tantangan kesehatan global. Jadi maksudnya ini Jerman menghapuskan utang Indonesia atau hutang Indonesia ini dikonversikan untuk hal lain? Nah itulah beda, beritanya nih simpang siur. Tapi kalau misalnya sampai utang Indonesia ini dilunaskan dengan Jerman, berarti utang Indonesia ini udah berkurang. Jerman hapus utang Indonesia 1,26 triliun dialihkan ke layanan kesehatan TBC atau HIV. Oh, berarti dia ini buat program untuk kesehatan HIV sama TBC dari uang 1 triliun itu. Itulah berita dari Kumparan bercakap macam tu. Berarti utangnya ini sebenarnya tak habis, tapi utangnya ini dialokasikan ke hal lain. Bisa tak utang Indonesia yang dari Jerman nih kita alokasikan ke subsidi BBM. Jadi harga BBM kita ini lebih murah. Kalau subsidi BBM nih elok-eloknya negosiasi dengan Singapura. Tapi kan yang nak menghapuskan utang Indonesia ini kan Jerman, bukan Singapura. Dan lagi semolek-moleknya kita nih sebagai rakyat Indonesia, kita tunggu aja kebijakan pemerintah Indonesia. Ya kan Jerman ini kan nak hapuskan hutang. Siapa tahu nanti dia nak alokasikan pula nanti untuk subsidi BBM. Kan lumayan, Berapa banyak negara yang nak hapuskan utang Indonesia ini beda? Weh, tapi sekarang nih Menteri Pemukiman Indonesia nak pinjam duit ke Bank Dunia. Dia nak bangun 3 juta rumah murah di Indonesia dekat lahan hasil korupsi. Baru aja Jerman ini nak hapuskan utang di Indonesia. Dah pula Indonesia ni nak pinjam duit pula dekat Bank Dunia tuh. Jadi korang ni setuju ke tak setuju dengan Jerman menghapus utang di Indonesia? Sebenarnya aku setuju, tapi lebih patut lagi kalau misalnya dialihkan ke subsidi BBM, Samdol. Bukan yang kau ni tak ada kendaraan bedah, ngapa pula kau ya sangat? Tak apalah, nanti rakyat Indonesia yang punya BBM. Tak apalah, nanti rakyat Indonesia yang punya kendaraan ni terbantu. Baru majulah Singapura. Hiduplah Indonesia Raya lah, Wah, keren nih, mantap. Yuk ngutang lagi, kata Spiderman pare-pare. Diutang kau ni tak ada kerja lain nasi utang aja. Biarlah Jerman yang hapuskan utang dia dulu. Capek nagih atau susah ditagih nih Om Jerman, kata Al112. Dijawab sama Muhilham Bobby. Kau kira pinjol? Dijawab lagi sama Habib NR. Tukang guling dengan projek lain. Iya, jadi dana tuh dialokasikan ke hal lain. Jadi bukan utang tuh lunas gitu aja. Melihat sesuatu tuh jangan dari satu sisi. Mungkin ada maksud tertentu Jerman mau menghapus utangnya, kata saya Teksa. Iya betul. Jadi Jerman tuh tak mungkin hapuskan utang macam tu aja. Yakin programnya dijalankan pemerintah, kata Andi Pangeran. Dijawab sama Rezik Balnur. Yakin kalau di era Prabowo. Dijawab lagi sama Hey Ilham Ham. Yakin dikorupsi sih, paling tidak dijalankan dan tidak serius. Dijawab lagi sama Fitri SL. Kalau di kesehatan yang aku rasain baru-baru ini sih, anakku yang biasa dikasih jatah 2 kali per minggu terapi, sekarang kata RS-nya BPJS minta cuma 1 minggu 3 kali. Kata rumah sakitnya BPJS minta untuk 1 minggu 3 kali terapinya. Alhamdulillah, semoga progres terapi anakku semakin meningkat. Walaupun sedikit, tapi kan ada perubahan antara pemerintah yang dulu dengan pemerintah yang sekarang. Seperti ada udang di balik bakwan ini, kata Julhan Pondang. Harus positive thinking dengan kebijakan pemerintah dengan
program pemerintah. Jerman, titik 2, yang punya hutang lebih galak daripada saya. Dari kata Aib Gaban. Tidak, kalau misalnya kau betul-betul Indonesia mau melunaskan utang kau semuanya. Thank you Jerman, sudah banyak membantu Indonesia terutama di bidang kemanusiaan, kata Jerman Learning Jakarta. Jerman nih bos, senggol dong. Slabeo. Sebagai koordinator bidang riset dan advokasi JAS atau JAS Papua Barat yang fokus pada isu HIV AIDS, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Jerman. Namun pesan saya kepada seluruh dinas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia agar dapat menggunakan dana tersebut tepat sasaran terutama pada daerah-daerah yang kasusnya terbilang tinggi. Yang ingin berdonasi membantu kami untuk tetap bergerak terhadap isu HIV AIDS di Papua Barat, silahkan DM saya, kata MC.Zul. Iya, memang kasus HIV ini tidak boleh disepelekan. Di Indonesia ini udah banyak. Jadi sebagai imbalan penghapusan utang itu, Indonesia harus berkontribusi dalam penanganan TBC HIV. Begitulah kira-kira penangkapan saya. Jadi sebagai imbalan penghapusan utang itu, Indonesia harus berkontribusi dalam penanganan TBC HIV. Begitulah kira-kira penangkapan saya. Berarti Indonesia ini harus bersedia karena hutang mereka sudah dihapus, kata Mr. Alex Martin. Dijawab sama R_za. Kalau dihapus mah ya udah dihapus aja. Ini mah bukan dihapus namanya. Betul, jadi ini nih dihapus secara utang, tapi Indonesia nih punya tanggung jawab yang lain. Jadi Indonesia nih harus merealisasikan program dari Jerman ini tentang penyakit HIV dan TBC yang ada di Indonesia. Mungkin dia udah pasrah nagihnya, jadi dikonversikan ke yang lain, kata Lasep. Ya sekarang kalau misalnya semua negara nih berpikir seperti negara Jerman, berarti alhamdulillah untuk Indonesia. Ya utangnya berkurang lama-lama ya kan. Tapi kalau nak bikin program-program gini pun duitnya tak sedikit beda. Jangan-jangan nanti Indonesia malah minjam duit dengan negara lain untuk bikin program ini. Please jangan dikorupsi, kata Indirasa. Kalau itu kita tengok aja lah, sebab oknum-oknum korupsi ini banyak ke Indonesia. Hutang yang 7.500 triliun itu nggak ada rencana dihapuskan kah, kata Mak John Gultom. Siapa yang berutang 7.500 triliun tuh? Coba korang komen di kat bawah. Tukar gulingnya apa, kata Rayendra. Dijawab sama Mr. Bain. Kopi luwak serenceng. Dijawab lagi sama Luna Nune. Piring dong, menyala. Lah sekarang negara Jerman nih punya inisiatif supaya utang di Indonesia nih lunas. Jadi kita rakyat Indonesia nih seharusnya gembira. Emang netizen ungrateful, giliran diplomasi pemerintahan bagus, utang dihapus, bukannya bersyukur malah masih aja dijatuhin. Terus mau kalian utangnya nggak dihapus apa gimana? Kata Pikacil. Dijawab sama De Aniluf. Trust isu mendalam mungkin kak, katanya. Iya, warga Indonesia sendiri pun sebenarnya sudah tidak percaya dengan pemerintah Indonesia. Hanya akulah yang percaya dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Tak ada makan siang gratis lah, kata STMD 731. Makan siang gratis tuh tetap. Ini nih program yang berbeda. Makan siang gratis tuh kan udah pinjam duit dari Cina. BPJS aja susah banget, harus ada rujukan-rujukan. Tahu duit BPJS larinya kemana? Nah, titik-titik sendirilah korang Nah sekarang nih kita nih sebagai rakyat Indonesia harus mandiri, tak usah bergantung dengan BPJS. Walaupun kita setiap bulannya nih bayar BPJS. Bayar tapera juga C. BKWK capek nagih akhirnya diikhlaskan saja, kata Bambang Kurniadi. Dijawab sama Comet Meteor Garden 2001. Error-errornya Jerman sekarang dalam kurung dukung LGBT, trust dan Israel. Terus tutup kurung, masih berjasa juga buat Indonesia. Negara besar tapi kehabisan duit buat bayar utang, akhirnya negara kecil itu ikhlaskan. Ya sekarang kita lihatnya tuh dari sisi kemanusiaan. Kalau misalnya Jerman niatnya baik, kita juga niatnya harus baik. Halo Belanda, jadikan hibah uang 500.000 triliun dong, kata Pujang Akeselo. Kalau itu utangnya terlalu banyak, nggak mungkin Belanda mau hibahkan. Kalau yang tadi kan cuma 1 triliunan kan. Nah ini sampai 5.000 je. Nggak ada otak memang yang ngomong nih. Semoga Cina juga menghapus utang Indonesia, kata Mobil 888 Jember. Dijawab sama Nero Terror. 8.000 triliun, woi, dihapus Jokowi, dijual ke sono buat jadi budak aja sekalian, nggak laku nih, mau dihapus cuma-cuma. Dijawab sama Alvero Vergi. Kalau dihapus ya ajuin utang lagi dong. Terus dijawab lagi sama Alfi Bahtiar. Iya nggak apa-apa dihapus, tapi nanti bendera merah putih diganti sama bendera merahnya Cina. Cina tak akan kasih gratis, tak macam Jerman. Aku tuh tahu orang Cina macam mana. Aku nih lah orang Cina. Serius mau berbisnis dan berinvestasi dengan pemerintah Konoha? Rakyat aja udah berkali-kali kena tipu investasi pemerintah. Jiwasraya, Tapera,
Itulah contoh-contohnya. Ini komentar dari King Fufu Fafa. Lah sekarang kau nih nak percaya dengan pemerintah mana kalau engkau tak percaya dengan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia nih dia lagi membuat sebuah gebrakan. Jadi kau tunggu aja hasilnya. Kalau 5 tahun ini tak berhasil, tunggu lagi 10 tahun mendatang. Males nagih utang ke negara miskin, kata Ardo Bewo. Dijawab sama Komet Meteor Garden 2001. Negara kecil berdaulat. Tanda titik 2 Qatar. Negara kecil penjajah titik 2 Inggris. Negara besar berdaulat titik 2 Rusia. Negara besar penjajah titik 2 Amerika Serikat. Indonesia negara besar tapi tidak berdaulat. Negara Indonesia nih adalah negara yang berdaulat. Buktinya sumber daya alamnya banyak. Tapi lawan duit Singapura tak bisa. Tak usah duit Amerika, duit Singapura aja dulu. Majulah Singapura. Orang kaya yang baik hati lumayan ngurangin beban utang di Indonesia, kata Cika Ciki. Dijawab sama Rudi Spran. Jadi jangan senang dulu, takutnya ada perjanjian kita jadi lab uji coba untuk obat dia khusus obat HIV dan TBC. Dijawab sama DJ Doni. Rakyatnya aja susah ditagih hutang apalagi negaranya. Yang kau tahu sendiri kan orang Indonesia nih, pinjam 100.000 nak ditagih tuh susah betul. Belum lagi dibalikkan, dah pinjam lagi. Itulah memang habitnya orang Indonesia tuh. Makanya di Indonesia nih peminjaman online tuh sangat tinggi. Judi online juga, Membuat remote control mobil memerlukan pengetahuan tentang elektronik, mekanik, dan pemrograman. Berikut adalah langkah-langkah dasar. Panjang nih, apa aja langkah dia. Woi, kau beriklan pula kau di sini rupanya. Aduh, ini gimana nih? Negara kok banyak hutang? Negara nggak jelas anjir, salah urus nih, kata Fajar Nugrahau. Tapi PDB Amerika nih tinggi. Kau tahu tak Bruto? Perdagangan antara Amerika dengan Indonesia itu tinggi. 6.000 triliun hutang selama 10 tahun. Dapat IKN mangkrak. Jalan tol yang kalau lewat bayar sama juga Wapres Gibran. Tapi bahkan di Pulau Jawa pun gak ada akses ke sekolah lewatin jembatan yang putus di atas sungai, kata Wet Size Father. Tenang, Pak Prabowo nih udah stop proyek jalan tol. Jadi dia sekarang nih fokus ke makan gratis sama pendidikan. Sebetulnya negara kita ini kaya, cuman emang penegak hukum dan pembuat undang-undangnya kayak tahi. Coba rampas kekayaan koruptor itu, pasti Indonesia akan setara dengan China, kata Toyan Mustafa. Orang 9 naga nih kekayaannya tuh lebih tinggi daripada orang kaya-kaya di Korea. Ini baru 9 naganya, belum kita munculin tuh naga-naga sebenarnya di Indonesia. Naga apa? Naga bonar.